sahabat bola Indonesia, bertemu lagi dengan saya Gita di channel Gobola TV Online. Bincang-bincang seputar pembinaan sepak bola, yakni revolusi teknologi bola membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Kita akan membahas bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan pondasi dasar sepak bola untuk anak-anak Indonesia menuju prestasi dunia. Untuk mendukung perkembangan fundamental sepak bola Indonesia di channel ini, kami mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Halo sahabat bola Indonesia, di episode kali ini saya masih bersama dengan founder Gobola Bali yaitu Bli Agung. Halo Bli Agung, apa kabar? Kabar baik Gita, apa kabar? Ya baik juga, terima kasih Pak Agung. Salam sepak bola bersahabat. Baik, di episode kali ini saya ingin menanyakan, apa sih perbedaan aplikasi yang official dan publish, Pak Agung? Silakan dijelaskan Pak Agung. Oke, baik sahabat bola Indonesia dan kita memang aplikasi seperti yang saya sampaikan tadi itu kita mempunyai dua aplikasi untuk peruntukan sekarang. Kalau tadi dua aplikasi secara manfaat ya, betul. Ada yang basic skill, ada yang visi bermain. Nah kalau sekarang secara peruntukan, kami ada dua. Ini pun pengembangan terjadi setelah memang dapat respon yang sangat positif dari teman-teman pelatih, dari teman-teman akademi bola. Mereka menginginkan aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh event-eventnya Gobola Bali saja, tapi bisa digunakan oleh masyarakat luas. Nah akhirnya di masa pandemi kemarin ya, kami dengan tim developer mengembangkan satu aplikasi lagi yang bisa digunakan untuk di-publish. Akhirnya kami coba kembangkan dan syukur sekarang sudah mempunyai dua berdasarkan penggunaan. Artinya berdasarkan ini bisa digunakan secara official dan bisa digunakan secara publish. Kalau yang official masih sama, jadi mereka akan harus bekerja sama dengan Gobola Bali atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gobola Bali. Tetapi kalau yang publish itu masyarakat umum, artinya sahabat bola Indonesia bisa mempergunakannya dan itu bisa di-download di Google Play Store. Memang yang publish itu sifatnya adalah, artinya saya sampaikan, penilaiannya sama, isinya sama, kontennya sama. Nah hanya saja kalau yang publish hanya dipergunakan untuk menilai satu tim, artinya tidak bisa digunakan untuk membuat sebuah kompetisi. Kalau kita bicara yang official, itu bisa digunakan dalam satu pertandingan, dalam satu kompetisi itu ada berapa pemain atau berapa tim, bukan pemain ya, berapa tim. Nah sedangkan kalau yang publish hanya memang untuk di satu sekolah bola, jadi kita menilai satu sekolah bola dan nanti dia akan bagi menjadi beberapa tim, ya itu nggak ada masalah. Tetapi dia tidak akan bisa memberikan penilaian kepada SSB yang lain. Itu yang membedakan secara umum. Dan yang kedua, yang membedakan lagi, kalau yang di official tentu tidak akan bisa ditemui di di Google Play Store ya. Sedangkan kalau yang publish ya bisa ditemui di Google Play Store. Dua-duanya ya, baik itu yang basic skill maupun yang visi bermain. Nah, pemanfaatannya juga operatornya gimana? Nah, kalau yang official itu mereka sudah ada program pelatihan. Jadi mulai dari ada teorinya, ada prakteknya, sudah gitu ada sertifikasi. Jadi setelah mereka kita nyatakan lolos sertifikasi, mereka akan mempunyai semacam kode etik nanti, yang nantinya ini yang menjadi dasar mereka untuk melakukan pencatatan, sehingga pencatatan itu bisa dilakukan secara objektif. Jadi tidak ada istilahnya tekanan, tidak ada ingin memberikan yang lebih bagus atau tidak. Nah itu benar-benar secara objektif penilaian. Nah kalau yang kalau yang publish itu nanti harus bekerja sama, karena sebelumnya kami berpikir bahwasannya yang publish ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Boleh, kalau orang tuanya pengen memberikan penilaian kepada anaknya, dia download di handphonenya, pada saat anaknya game dia berikan penilaian secara objektif, wah itu bisa dilakukan. Nah tetapi untuk mempermudah pelaksanaan, teman-teman pelatih, teman-teman SSB, kami juga sudah membangun kerjasama dengan SMK. Nah, karena kami melihat ada satu potensi yang bisa kita kerjasamakan, saling menguntungkan, di mana SMK juga mendapatkan benefit dari kerjasama ini, baik itu secara edukasi maupun secara ekonomi. Jadi dan mereka menyambut positif kerjasama ini, sehingga nanti pada saat official ini publish ini digunakan di SSB atau sekolah bola, mereka bisa bersinergi, mereka bisa bekerja sama dengan anak-anak yang ada di SMK. Nah ini yang membedakan kedua aplikasi ini. Nah, tapi pada prinsipnya isinya, kontennya sama. Laporannya sama, dan artinya pada saat publish nanti digunakan oleh satu SSB,
yang menjadi keunggulan mereka adalah mereka bisa mengeluarkan semacam rapot kita. Jadi semacam rapot, entah itu mau dikeluarkan setiap 3 bulan sekali, entah dia dikeluarkan 6 bulan sekali, atau dikeluarkan dalam 1 tahun sekali. Nah, sehingga nanti ini bisa menjadi progres buat si anak itu sendiri, dan ini pertanggungjawaban pelatih atau manajemen SSB ke orang tua si pemain, karena sudah ada dasar-dasar penilaian di situ. Baik, terima kasih Beli Agung. Ternyata seperti itu ya perbedaan antara aplikasi yang publish dan official. Selanjutnya nih Beli Agung, gimana sih cara menggunakan aplikasi yang publish? Apakah itu sulit dan bagaimana sih tahapan dalam menggunakannya? Bisa dijelaskan Beli Agung? Ya, kalau cara penggunaan saya pikir antara official dengan yang publish juga tidak jauh berbeda ya. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat siapapun ingin mempergunakan aplikasi ini ya tentu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasinya bisa dilakukan mulai dari yang pertama apa? Registrasi timnya dulu. Misalnya tim A diregistrasi di situ, isi form registrasinya, dan itu semua sudah kami lakukan secara online. Dan yang kedua, setelah timnya diregistrasi, pemainnya pun diregistrasi. Jadi dilengkapi semua form-form yang ada di online itu dan sangat mudah. Tidak ada yang susah di situ, semuanya bisa Nah, sehingga nanti dari registrasi ini akan terkumpul menjadi sebuah database. Nah, pada saat aplikasi ini ingin dipergunakan, setelah mereka melakukan mungkin saya bilang tadi kerjasama dengan SMK, nanti akan mempergunakan anak-anak SMK. Contoh misalnya tim A, dia sudah mendaftarkan ada 50 pemain di situ dari namanya si A, si B, si C dan seterusnya. Nah, nanti pada saat sesi latihan yang akan melakukan penilaian itu dia tinggal memanggil nama anak yang hadir di situ. Siapa? Contoh misalnya yang hadir ada 15 orang, siapa aja, tinggal dipanggil itu, panggil datanya, diekspor ke Android. Nah, sudah bisa melakukan. Ya memang harus dilakukan setelah nanti tahapannya adalah setelah data dipanggil keluarlah namanya DNP, daftar nama pemain. Setelah itu nanti dari daftar nama pemain, pelatih tentu sudah punya program latihan. Pada saat sesi game, saya mau main misalnya 15 orang yang datang, saya mainnya 5 lawan 5, berarti dia punya 3 tim. Dia buatlah DSP dulu nih, 3 tim ini. Nanti setelah dia buat DSP 3 tim, misalnya tim A lawan tim B dulu, nanti tim B lawan tim C. Nah, itu udah bisa diaplikasikan di Android di smartphone-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat mudah sih sebetulnya, tidak susah untuk mempergunakan, karena memang cara penilaiannya pun artinya pada saat sudah muncul layar di handphone dalam bentuk lapangan yang isinya nomor punggung pemain, ya di situ memang tinggal pencet-pencet. Cuman catatannya begini, pada saat nanti ke depannya kami mengharapkan teman-teman SSB khususnya yang di kelompok umur, 2 kelompok umur, contoh misalnya 2004, 2005 atau 2006, 2007. Nah, itu usahakan jangan ada nomor punggung yang sama untuk di kategori itu. Karena apa? Penilaian kami nanti berdasarkan nomor punggung. Karena pada saat ada nomor punggung yang sama bisa jadi data yang masuk ke orang yang berbeda. Kira-kira seperti itu kita. Baik, terima kasih Beli Agung atas penjelasannya. Namun kita harus rehat terlebih dahulu karena kita harus menyaksikan video dari Beli Agung yang sudah disiapkan dari tahun 2016 mengenai Annual Event International Football Championship. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut di perbincangan berikutnya. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020.
We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Baik sahabat bola Indonesia, kita kembali lagi dalam bincang-bincang revolusi teknologi sepak bola Indonesia. Baik Beli Agung, tadi Beli Agung sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan yang publish. Sekarang kita mau tahu nih, gimana sih cara penggunaan yang aplikasi yang official? Bisa dijelaskan Beli Agung? Ya, baik sahabat bola Indonesia, kita jadi kalau secara penggunaan seperti yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya baik yang publish maupun yang official hampir sama, cara penggunaannya hampir sama. Jadi kalau yang official juga sama, mulai dari pendaftaran tim terlebih dahulu. Setelah pendaftaran tim ada pendaftaran pemain, semua didaftarkan dulu pemain-pemainnya. Setelah itu nanti keluarlah dalam bentuk daftar nama pemain. Jadi kalau yang di official itu kami yang menentukan daftar nama pemain berdasarkan siapa sih pemain-pemain yang ingin diikutkan dalam sebuah kompetisi gitu ya. Nah, setelah daftar pemain keluar, nanti kami akan memberikan kepada teman-teman pelatih dalam format teknologi juga. Jadi teman-teman pelatih bisa mengisi daftar susunan pemain atau DSP ya. Jadi dia bisa tentukan pemain depannya siapa, pemain belakangnya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan nanti begitu dia sudah submit ke kami, kirim ke kami, nanti dia akan keluar di penilaian yang sudah disiapkan di Android kami oleh anak-anak. Nah, tahapannya adalah seperti yang bagaimana menjadi seorang penilai, pencatat. Ya sama dengan dipublish, jadi kita ada edukasi itu terlebih dahulu. Setelah edukasi secara teori kita berikan secara prakteknya, setelah edukasi secara praktek ada uji kompetensinya. Nah, setelah kita anggap dia memang mampu berqualified untuk, ya minimal kalau saya boleh bilang, karena di standar kami adalah penilaian minimal 80% dan maksimalnya sampai 90%. Kalau dia bisa penuhi, kita akan keluarkan kode etik. Nah, kode etik inilah yang akan membentengi dia dalam memberikan pencatatan, sehingga pencatatan ini bisa dilakukan secara objektif gitu ya. Nah, nantinya penilaian yang secara official ini tentu mereka sudah mempunyai tahapan-tahapan yang baik itu yang untuk di basic skill maupun yang di visi bermain. Jadi secara keseluruhan sih tidak banyak yang berbeda gitu ya, tidak banyak yang berbeda. Hanya saja kalau yang official nanti hasilnya itu hanya dikeluarkan oleh Go Bola Bali, atau ada ada panitia lain atau ada operator lain yang ingin melakukan kompetisi tetapi bekerja sama dengan Go Bola Bali. Nah, itu resmi kami yang mengeluarkan hasilnya itu, dan itu yang saya bilang itu yang akan masuk ke CV-nya anak-anak nanti. Itu yang data-data catatan-catatan itulah yang akan masuk ke CV anak-anak tadi. Jadi artinya ada perjanjian terlebih dahulu dalam penggunaan aplikasi ini. Baik, terima kasih Beli Agung atas penjelasannya. Beli Agung, saya mau nanya nih, ada yang tadi Beli Agung sebut tim pengguna. Tim pengguna itu harus menyukai atau dia harus aktif di sepak bola atau bagaimana? Ya, menarik. Sebetulnya ini di 2016 kemarin awalnya kita coba, karena saya bicara ini adalah sebuah aplikasi bola. Pikiran saya waktu itu adalah saya ingin melibatkan teman-teman atau anak-anak yang memang suka dengan bola ya. Logikanya kan begitu ya, ya. Betul. Jadi pada saat kami ajak mereka, kita libatkan mereka, kita edukasi dan segala macam, dan mereka sudah sangat memahami dan menurut kami mereka qualified, dilakukanlah penilaian dalam sebuah kompetisi di event kami. Ya. Nah, kejadiannya adalah ternyata karena anak-anak ini mereka suka bola dan menikmati bola, catatan itu nggak sampai. Sempat saya tanyakan, loh ini kok bisa begini, kenapa? Waduh Pak, mohon maaf, ini kayaknya kami lebih menikmati permainannya daripada melakukan tugasnya. Nah, akhirnya berdasarkan dari pengalaman itu, akhirnya kami mencoba mencari orang-orang yang memang tidak suka dengan bola. Yang penting satu, dia punya kemampuan untuk fokus, yang kedua dia mengerti mengenai teknologi. Nah, anak-anak ini yang kami libatkan, dan memang hasilnya lebih sangat luar biasa. Karena apa? Mereka pada dasarnya ya awalnya memang nggak suka bola, jadi ya benar-benar ya melakukan penilaian berdasarkan dari apa yang mereka lihat. Dan karena apapun yang mereka catat itu kejadian fakta yang ada di lapangan. Jadi kita nggak akan bicara mengenai masalah mengenai masalah program latihan di situ. Kita nggak bicara mengenai skill. Jadi anak-anak yang melakukan pencatatan ini enggak mesti paham mengenai skill. Misalnya kita bicara passing, gimana yang benar? Enggak.
Jadi yang kita lihat, yang kita catat di situ misalnya, oh si A ini melakukan kesalahan passing, ya udah kita buat dia melakukan kesalahan passing. Oh dia gagal melakukan cross passing misalnya, ya kita buat catatan dia gagal melakukan cross passing. Ini fakta yang kita lihat. Makanya aplikasi yang kami buat, sekali lagi saya sampaikan, aplikasi yang kami buat adalah bagaimana kita mencatat kejadian-kejadian nyata yang ada di lapangan berdasarkan indikator yang sudah kami tentukan. Yang basic skillnya itu ada 4 indikator, yang visi bermainnya ada 6 indikator. Fakta inilah yang mereka catat. Tujuannya adalah apa? Untuk mengcapture, mengingatkan kembali ke teman-teman pelatih apa yang terjadi kepada anak-anaknya selama kompetisi itu. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada sahabat bola Indonesia. Dokter akan mampu menyembuhkan pasiennya pada saat dia mampu mendiagnosa dengan baik penyakit pasiennya. Nah, hal yang sama akan terjadi di sepak bola. Pelatih akan mampu mengantarkan pemain itu menjadi pemain profesional pada saat dia mampu melihat apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan pemainnya, sehingga dia memberikan program latihan yang tepat. Kira-kira seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Bli Agung atas jawaban yang sudah sangat memuaskan. Baik sahabat bola Indonesia, karena keterbatasan waktu kami harus pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Bli Agung, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi. Salam sepak bola. Bersahabat.